العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر نبي غفر الله له ما تقدم وما تأخر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بالتقوى، فالتقوى بضاعة المؤمن. أيها العباد, bertakwalah kepada Allah, taati segala perintah Allah dan jauhi segala larangan Allah. Ayyuhal ibad, hari demi hari berlalu, 30 hari dari bulan suci Ramadan telah kita lalui. Kita jalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita sekalian, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Apa tujuannya? Tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ibad, tujuan utama dari puasa di bulan suci Ramadan yang telah kita lakukan selama 30 hari ini adalah bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba-hamba yang mengenal ketakwaan, hamba-hamba yang tunduk patuh kepada perintahnya, yang jauh dari larangannya. Itulah tujuan utama dari puasa di bulan suci Ramadan. Tanyakan kepada diri kita, setelah 30 hari kita berpuasa di bulan suci Ramadan, apakah puasa di bulan suci Ramadan yang kita lakukan telah membuahkan untuk kita ketakwaan kepadanya? Apakah telah menjadikan kita sebagai sosok manusia yang bertakwa kepadanya? Apakah telah menjadikan kita sosok manusia yang taati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya? Introspeksi diri kita, ayyuhal ibad. Bulan Ramadan adalah waktu bagi hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, dididik untuk menjadi orang yang bertakwa, dilatih untuk menjadi sosok manusia yang muttaqin. Di bulan suci Ramadan, kemudahan dalam meraih pahala dan ampunan diberikan oleh Allah. Pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu rahmat dibuka seluas-luasnya, sedangkan pintu neraka dikunci. Syaitan dibelenggu, diikat dan dibuang ke lautan agar tidak mengganggu hamba-hamba Allah dalam beribadah. Semua ini merupakan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi Muhammad SAW agar kita terlatih menjadi manusia bertakwa. Syaitan yang selama ini mengganggu hamba-hamba Allah, membisikkan mereka untuk berpaling dari ajaran Allah, diikat dan dibelenggu sehingga tidak mampu mengganggu hamba-hamba Allah di bulan suci Ramadan, tidak mampu membuat mereka jauh dari Allah di bulan Ramadan. Di antara bantuan dan dukungan Allah untuk kita di bulan Ramadan adalah nafsu dan syahwat yang ada pada diri kita dikekang selama bulan suci Ramadan dengan rasa lapar. Tatkala rasa lapar memenuhi diri seorang anak Adam, maka nafsunya akan menjadi lemah, syahwatnya akan menjadi lemah, ambisinya akan menjadi lemah. Hal itu merupakan dukungan dari Allah untuk kita umat Nabi Muhammad SAW agar terlatih menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyuhal ibad, pahala ibadah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Ibadah sunnah pahalanya menjadi pahala ibadah fardu. Ibadah fardu pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Ayyuhal ibad, setelah semua dukungan tersebut, bantuan Allah, hendaknya kita bertanya kepada diri kita, apakah kita telah lulus? Apakah kita telah berhasil menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah? Karena sesungguhnya orang yang lulus, orang yang berhasil, orang yang menang di hari raya Idul Fitri, hari kemenangan ini adalah orang yang lulus dan berhasil menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Dialah yang patut untuk berbahagia di hari raya Idul Fitri, hari kemenangan ini. Hakikat hari raya Idul Fitri sesungguhnya hanya untuk mereka yang berhasil untuk mendidik dirinya dan berhasil mendidik hawa nafsunya hingga mereka menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dahulu dikatakan
Laisa al-'aidu liman labisa al-jadid, walakinna al-'aida liman ta'atuhu lillahi tazid. Hari raya yang sesungguhnya bukan untuk mereka yang memakai pakaian baru, akan tetapi hari raya yang sesungguhnya hanya bagi mereka yang ketaatannya bertambah kepada Allah Ta'ala. Orang yang merugi adalah orang yang berlalu bulan suci Ramadan sedang dia tidak berubah keadaannya menjadi lebih baik. Orang yang merugi adalah orang yang berlalu bulan suci Ramadan sedangkan dia tidak mendapatkan pengampunan Allah. Inilah yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, wa'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang yang mendapati bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan pengampunan Allah. Nabi Muhammad SAW menegaskan, "Fa-idza lam yaghfir lahu fihi famata." Apabila tidak diampuni di bulan Ramadan, maka kapan lagi akan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala? Ayyuhal ibad, bulan suci Ramadan berlalu dengan segala kenangan yang ada di dalamnya dan akan menjadi saksi di hadapan Allah, saksi yang dapat memasukkan seorang ke dalam surga atau sebaliknya menjadi saksi yang akan memberatkan keadaan seorang di hari kiamat nanti. Tanyakan kepada diri kita, termasuk golongan manakah kita? Ayyuhal ibad, hari raya telah datang, hari kemenangan telah datang, bulan suci Ramadan telah berlalu. Orang yang lulus di bulan Ramadan, sekalipun bulan Ramadan telah berlalu, namun dia berhasil menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sekalipun bulan Ramadan telah berlalu, maka sesungguhnya di dalam beribadah dan mencari keridhaan Allah tidak akan pernah berlalu. Sekalipun bulan Ramadan telah berlalu, akan tetapi dia tetap akan senantiasa taat kepada perintah Allah dan jauh daripada larangan Allah. Semacam inilah karakter orang-orang yang menang di bulan suci Ramadan. Semacam inilah sifat dan tanda orang-orang yang berhasil dan lulus di bulan suci Ramadan. Semacam inilah sifat dan tanda orang-orang yang puasanya di bulan suci Ramadan membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ibad, selama bulan suci Ramadan kita dilatih untuk berpuasa, menahan diri kita, menahan diri dari makanan dan minuman untuk Allah. Sekalipun bulan Ramadan telah berlalu dan kewajiban berpuasa Ramadan tidak ada lagi di bulan-bulan lainnya, akan tetapi Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk melakukan puasa-puasa yang sunnah. Dan bagi orang yang telah terlatih berpuasa selama sebulan, selama bulan Ramadan, maka puasa sunnah-sunnah bukanlah hal yang berat baginya. Terdapat puasa sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya puasa Senin dan Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid. Bahkan di bulan Syawal ini terdapat puasa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam riwayat hadis yang diriwayatkan dalam hadis sahih oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal, kana lahu min al-ajri kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari dari bulan Syawal, maka baginya pahala seperti berpuasa selama sebulan penuh. Ayyuhal ibad, inilah yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bulan Ramadan telah berlalu. Selama bulan Ramadan kita dididik untuk sholat tarawih di malam hari sebanyak 20 rakaat. Sekalipun sholat tarawih telah berlalu dengan berlalunya bulan Ramadan, akan tetapi 20 rakaat masih bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, yaitu dengan sholat qabliyah dan ba'diyah yang disebutkan oleh para ulama dengan sunnah muakkadah wa ghairu muakkadah, yang jumlahnya kurang lebih 20 rakaat yang terbagi di antara sholat 5 waktu. Ayyuhal ibad, di bulan Ramadan kita dididik untuk sholat witir. Sekalipun sholat witir sudah berjamaah tidak dianjurkan di bulan Ramadan, akan tetapi sholat witirnya merupakan sunnah yang senantiasa dianjurkan dan ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dilakukan setiap malam. Ayyuhal ibad, ketahuilah di bulan Ramadan kita dididik untuk terbiasa membaca Al-Quran. Banyak di antara kita yang menghatamkan Al-Quran sekian kali. Sekalipun bulan Ramadan telah berlalu, akan tetapi membaca Al-Quran tetap senantiasa dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW.
Ayyuhal ibad, inilah didikan yang Allah didik kepada kita sekalian di bulan suci Ramadan. Karena itu, jalankan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Jadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Jangan sampai hidup kita berlalu sedangkan kita semakin jauh dari Allah. Berusahalah agar semangat Ramadan dan keberkahan Ramadan tetap berbunga dan berbuah kepada kita sekalian. Ayyuhal ibad, barang siapa di antara kita yang telah menunaikan kewajiban berzakat fitrah, maka kami berharap kepada Allah agar mengabulkan segala doa-doanya dan menerima amal ibadah zakat dan puasanya. Amin. Adapun yang masih belum menunaikan kewajiban berzakatnya, maka hendaknya dia bersegera untuk menunaikan kewajiban berzakat fitrahnya berupa beras 3,5 liter yang dia bagikan kepada fakir miskin atau kepada golongan 8 yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Demikian juga dengan kewajiban berzakat amalnya. Ayyuhal ibad, di hari raya umat Nabi Muhammad SAW saling menyambung tali silaturahim antara keluarga, antara sahabat, antara kawan dan rekan. Ketahuilah bahwasanya hal itu merupakan salah satu penyebab turunnya rahmat dari Allah Ta'ala, salah satu penyebab turunnya karunia dan anugerah dari Allah. Akan tetapi kita juga harus mengingat batasan-batasan yang dibatasi oleh agama Allah. Kita harus mematuhi aturan-aturan yang diatur oleh Allah tatkala kita menyambung tali silaturahim antara keluarga. Sekalipun mereka keluarga, namun agama melarang tegas berjabat tangan antara laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ayyuhal ibad, sambunglah silaturahim, kuatkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara umat Islam satu dengan yang lainnya. Hendaknya kita saling menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara karena Allah. Ayyuhal ibad, ada kabar baik bagi kita sekalian umat Nabi Muhammad SAW setelah kita ditinggal oleh bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaum 'Idul Fitri, habatat al-malaikatu ila al-ardi fi kulli balad." Ketika hari Idul Fitri telah tiba, para malaikat turun ke bumi di setiap negara. Maka mereka diam di pintu-pintu gang. Mereka memanggil dengan suara yang didengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Ya umat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad SAW, ukhruju ila Rabbin Karim, keluarlah untuk Allah yang maha belas kasih, yang maha loman. Allah Ta'ala memberikan sesuatu yang agung dan mengampuni dosa yang agung pula. Apabila umat Muhammad, orang-orang sudah masuk kepada musola mereka, maka Allah Ta'ala berfirman, "Ya malaikati, wahai para malaikatku, ma jazaa'ul ajir idza 'amila 'amalah." Apakah balasan orang yang disewa ketika dia telah melakukan tugasnya? Fayaquluna ilahana wa sayyidina an tuwaffiyahu ujrahu. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, balasannya ialah dengan cara engkau memberikan pahalanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Ushhidukum anni qad ja'altu thawabahum min siyamihim wa qiyamihim ridha'i wa maghfirati." Maka aku bersaksi kepada kalian bahwa sungguhnya aku menjadikan pahala mereka, pahala daripada puasanya, pahala daripada ibadahnya, menjadikan ridhoku dan pengampunanku. Maka Allah Ta'ala juga berfirman, "Saluni fa wa'izzati wa jalali la tas'aluni al-yawma syai'an fi jar'ikum hadha li akhiratikum illa a'taitukum wa la li dunyakum illa nadhartu lakum in sarifu maghfuran lakum qadir qadaitumuni wa raditu ankum." Mintalah semua kepadaku, maka demi kemuliaanku, demi keagunganku, engkau tidaklah meminta di hari ini apapun dalam perkumpulanmu ini untuk akhiratmu kecuali aku memberikan kalian semua. Dan tidaklah engkau meminta
dalam masalah duniamu kecuali aku perlihatkan kepada kalian. Maka pergilah dalam keadaan orang yang mendapat pengampunanku. Sungguhnya engkau telah mencari ridhoku, dan sungguhnya aku meridhoi kalian. Karenanya di hari yang fitri ini, di saat yang mustajabah ini, dari hati yang paling dalam, mari bersama kita memanjatkan doa dengan penuh khusyuk dan keyakinan bahwa doa kita diijabahkan. Allahumma innaka qulta wa qawluka al-haq. Ya Allah, sungguhnya engkau berkata dan perkataanmu sungguh benar. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah dekat terhadap orang-orang yang berbuat bagus. Apabila kami termasuk orang-orang yang bagus, maka rahmatilah kami. Apabila kami tidak termasuk orang-orang bagus, maka sungguhnya engkau mengatakan wa kana Amin. Allah Ta'ala. Amin. Orang mukmin, maka rahmatilah kami. Amin. Apabila kami bukan termasuk orang-orang mukmin, maka engkau adalah ahlul taqwa wa ahlul maghfirah, maka ampunilah kami. Apabila kami tidak berhak mendapatkan apa-apa dari yang sudah disebutkan, maka kami adalah orang yang mendapatkan musibah. Dan engkau telah mengatakan bahwa alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang diberi musibah kemudian mereka mengatakan bahwa kami milik Allah, kami pasti kembali kepada Allah. Sungguhnya mereka mendapat salam santunan dari Allah Ta'ala dan rahmat, dan mereka lah yang mendapat orang-orang yang mendapat hidayah. Maka ya Allah, rahmatilah kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, kami husnudzon kepadamu ya Allah, bahwa engkau tidak mengumpulkan kami di rumah-Mu yang mulia ini, melainkan engkau hendak mengabulkan semua permohonan kami. Maka dengarkanlah semua permohonan kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun yang kami tidak sengaja. Kami tahu ya Allah bahwa tidak satu pun dari kami yang hadir di tempat ini kecuali pernah melakukan dosa dan kesalahan. Betapa sering kami melanggar perintah-Mu ya Allah. Kami tahu ya Allah bahwa kami ini kotor ya Allah. Betapa sering kami meninggalkan kewajiban-kewajiban-Mu. Tetapi kami juga tahu ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa saudara laki-laki dan perempuan kami, dosa teman-teman kami, dosa para guru kami, dosa orang yang pernah mengajar dan belajar kepada kami, dosa orang-orang yang memohon doa kepada kami, dosa orang yang pernah berdoa untuk kami, dosa orang yang mencintai kami dan demi Engkau, dosa orang-orang yang membela kami dan kami membelanya demi Engkau, dosa yang mereka semuanya ya Allah, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, birahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni juga ya Allah dosa-dosa semua keluarga kami. Ya Allah, lindungilah keluarga kami ya Allah. Lindungilah putra-putri kami ya Allah. Jaga iman, Islam dan agama mereka ya Allah. Hindarkanlah mereka ya Allah dari segala macam fitnah dan godaan ya Allah, sehingga mereka tetap ada di jalan-Mu ya Allah. Lebih-lebih di zaman yang tidak karuan semacam ini. Mungkin ketika kami masih hidup, kami bisa membimbing dan mengarahkan mereka ya Allah. Tapi jika kami telah meninggal nanti, siapa yang akan menjaga mereka? Berilah hidayah semua anak-anak kami ya Allah. Jauhkan mereka dari narkoba, jauhkan mereka dari pergaulan. Kami tidak ingin di akhirat nanti dihalangi dari surga hanya karena buruknya akhlak-akhlak putra-putri kami ya Allah. Jangan matikan kami kecuali kami telah melihat dan menyaksikan bahwa putra-putri kami telah menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti dan diberkahi oleh-Mu. Ya Allah ya Rabb, dengan jadikan hari raya ini ya Allah, hari raya yang terakhir bagi kami ya Allah, panjangkan usia 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 kami dalam kebaikan dan ketaatan, sehingga kami mempunyai kesempatan bertemu dengan hari raya di tahun-tahun yang akan datang. Kami masih rindu berpuasa di bulan-Mu yang suci ya Allah. Kami masih rindu salat tarawih berjamaah ya Allah. Kami masih rindu membaca dan mendengar ayat-ayat-Mu yang suci ya Allah. Kami masih ingin banyak beramal dan berbuat baik di dalamnya. Ya Allah, kembalikanlah bulan Ramadan kepada kami dan orang-orang yang kami cintai. Di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan lebih baik daripada keadaan kami saat ini ya Allah. Ya Mujiz as-Sakin.
Ya Allah, apa yang kami lakukan di bulan Ramadan ini, terimalah ya Allah. Terimalah puasa kami, terimalah salat kami, terimalah tarawih kami, terimalah bacaan Al-Quran kami, terimalah zikir kami, terimalah zakat dan infak kami. Berkahilah semua yang kami amalkan di dalamnya, dan catatkanlah untuk kami balasan dan pahala yang besar ya Allah. Dan jadikan kami ya Allah di bulan Ramadan ini minal maqbulin, orang-orang yang terima, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dibahagiakan. Ya Allah, Amin. kami tahu bahwa kami semua akan mati ya Allah. Amin. Entah besok, lusa ataupun kapan, yang pasti saat itu pasti datang. Maka kami memohon ya Allah, ketika kami meninggalkan dunia yang fana ini, ketika ajal menjemput kami, izinkan lisan kami yang kotor dan penuh dosa ini ya Allah menyebut nama-Mu yang suci. Akhiri usia kami dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikan kami orang-orang yang husnul khatimah. Jadikan kami orang-orang yang husnul khatimah. Jadikan kami orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Allahumma rahamna ya Allah. Kasihanlah kami ketika peluh telah membasahi kening, ketika pedihnya sakarat mulai terasa, ketika para dokter berputus asa, ketika terdengar isak tangis dari orang-orang tercinta. Ya Allah, kasihanilah kami ketika tanah mulai mengubur tubuh, para pecinta mengucap selamat berpisah, kenikmatan dunia meninggalkan, dan angin sepoi tak terasa lagi di badan. Ya Allah, kasihanilah kami ketika nama kami mulai dilupakan, tubuh kami mulai membusuk, kubur kami menjadi rata dengan bumi. Ingatan manusia kepada kami mulai memudar, tak seorang pun datang menziarahi, dan tak seorang pun mengenang kami. Ya Allah, kasihanilah kami saat semua rahasia kami dibeberkan, isi hati diungkapkan, buku catatan amal dibagikan, dan mizan timbangan penghitung amal ditegakkan. Amin. Duhai Allah yang pemurah, tegakah Engkau membelenggu ke leher, tangan yang menenadah dengan merendah memohon kepadamu, tangan yang menjadi tumpuan sewaktu ruku dan sujud dalam sholat di hadapan-Mu? Ataukah Engkau akan mengikat dan dengan belenggu, ataukah Engkau akan mengikat dengan belenggu neraka kaki yang telah berjalan menuju-Mu, kaki yang keluar dari kediamannya dengan tiada mengharap apapun kecuali mendambakan apa-apa yang ada di sisi-Mu. Ya Allah, maafkan kami jika perbuatan haram yang pernah kami lakukan, dan kasihanilah kami yang hina ini di waktu kami dahulu di hadapan-Mu. Mantapkanlah langkah kami agar tidak tergelincir ketika menyusuri gawatnya titian jahanam. Selamatkan kami dari segala kesulitan dan ketakutan hari kiamat. Putihkan kami ketika wajah para pendurhaka menjadi hitam kelam di tempat penyesalan dan keputusasaan. Di hari itu ya Allah, kumpulkan kami dengan kaum sholihin ya Allah. Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Masukkan kami ke surga-Mu ya Allah. Tetapi jangan disiksa lebih dahulu ya Allah. Jangan diazab lebih dahulu ya Allah. Jangan Kau hukum kami dengan neraka-Mu ya Allah. Jangan Kau bakar kami dengan api neraka-Mu ya Allah. Api di dunia saja kami tidak sanggup menahannya, apalagi api neraka ya Allah. Catatlah nama-nama kami semua yang hadir di masjid ini saat ini ya Allah, sebagai orang-orang yang bebas dari neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kepada kedua orang tua yang masih ada atau yang sudah meninggal, kami banyak berdurhaka kepada mereka ya Allah. Engkau perintahkan agar kami taat kepada mereka dan jangan mengucapkan kalimat yang kasar. Tapi pada suatu saat kami mengucapkan kalimat yang kasar. Ya Allah ya Rabb, Engkau mengatakan ridho-Mu tergantung ridho kedua orang tuamu, tetapi kami meremehkan mereka.